sahabat kasih karunia. Kembali lagi tanggal 5 November. Renungan harian berjudul Dosa tidak dapat menghentikan kasih karunia Tuhan. Kita buka pertama di kitab Roma pasal 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan di kitab Roma pasal 5 ayat 20. Saat seorang top eksekutif dituntut karena korupsi atau seorang pendeta tertangkap basah sedang melakukan persinahan, Anda mungkin akan mendengar kalimat seperti ini. Dia sudah jatuh dari anugerah. Kita akhirnya mempercayai bahwa saat seseorang jatuh ke dalam dosa, ia juga jatuh dari anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita mengetahui bahwa saat seseorang jatuh ke dalam dosa, ia tidak jatuh dari anugerah. Ia sebenarnya jatuh ke dalam anugerah. Puji Tuhan, anugerah Tuhan ada di sana untuk membangkitkan orang itu kembali. Untuk kembali berdiri, untuk kembali menjauh dari kesalahannya. Alkitab menceritakan tentang para pelacur dan pemungut pajak, para pendosa-pendosa yang jatuh ke dalam anugerah Tuhan dan kembali berdiri. Jika dosa dalam kehidupan mereka dapat menghentikan anugerah Tuhan, mereka tidak akan pernah sanggup menerima anugerah kesembuhannya, anugerah pertolongannya, dan kuasa Tuhan untuk hidup dengan benar. Memang penting bagi Anda untuk memahami bahwa Tuhan membenci dosa, karena dosa menghancurkan kehidupan, hubungan, dan tubuh kita. Dosa adalah kejahatan. Tetapi dosa tidak diatasi hanya dengan membicarakannya dan mengandalkan kuasa kehendak kita untuk mengalahkannya. Tapi dibutuhkan anugerah Tuhan untuk menghancurkan dosa. Bahkan saat Anda berada di bawah anugerah Tuhan, dosa tidak berkuasa atas Anda. Kita lihat bahwa anugerah Tuhan membuat dosa tidak berkuasa ada di kitab Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Baru saat Anda melihat anugerahnya dengan cara mengutus anaknya untuk menghapus dosa-dosa Anda dan menjadikan Anda benar selamanya, dosa tidak akan berkuasa atas Anda. Iblis akan berkata kepada Anda, "Kamu pikir bahwa kamu masih dapat menerima berkat-berkat Tuhan setelah apa yang kamu lakukan tadi pagi atau barusan ini?" Saat itulah Anda harus mengingatkan diri Anda bahwa Kristus sajalah kesempurnaan Anda dan kebenaran Anda. Kita semua memiliki kekurangan. Tidak seorang pun dari kita yang layak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita memohon anugerah Tuhan, yang merupakan anugerahnya yang tidak diupayakan, tidak diterima karena jasa, tidak layak kita terima terhadap kita. Dosa bukan dan tidak dapat menghentikan anugerah Tuhan. Jika anugerahnya dapat diputuskan oleh dosa, Yesus tidak akan pernah datang untuk menyelamatkan kita. Karena kita semua adalah pendosa-pendosa yang mengerikan. Tetapi puji Tuhan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah atas hidup kita. Sahabat terkasih, anugerah Tuhan lebih besar, lebih dalam, lebih luas, dan lebih berkuasa dari gabungan seluruh dosa, bahkan di dunia. Terimalah anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih Tuhan, penerimaan Tuhan,
saat ini untuk hidup dalam kemenangan, penuh atas kelemahan atau kebiasaan jahat dalam kehidupan Anda. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah Tuhan yang sangat besar, yang begitu luas dan begitu berkuasa. Bahkan anugerah itu mengalahkan seluruh dosa di dunia ini jika digabungkan. Karena itu, kami boleh bersyukur dan mempercayai bahwa seluruh dosa kami sudah diampuni karena anugerah Tuhan itu yang mulia dan sempurna di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus Kristus, amin.